teman pemilih itu mereka bertanya-tanya, mereka penasaran. Sebenarnya di luar masa tahapan yang bukan tahapan pemilu dan pilkada, KPU itu tetap ada aktivitas nggak Pak? Bahwa salah satu tugas KPU itu adalah melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Jadi tidak ada istilah istirahat untuk KPU ya. Pak, apakah bisa dibilang nih kalau PDPB itu seperti behind the scene-nya yang nggak banyak orang tahu tapi itu memiliki peran penting banget Pak? Karena muarah dari semua tahapan pemilu itu dari data. Apa benar juga nih Pak, kalau divisi perencanaan data dan informasi itu kayak nadinya KPU? Jadi ketika datanya bermasalah, maka tahapan-tahapan selanjutnya akan bermasalah. Maka perlu sangat penting bagi kami, KPU, data ini menjadi nadinya pemilu. Ke depan kita akan melaksanakan pemilu di 2029. Nah, persiapannya sudah kita laksanakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih. Apa kabar nih semuanya? Semoga teman pemilih selalu dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat ya. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Lahat, ruang ngobrol santai dan soal demokrasi dan dunia kepemiluan. Di episode kali ini bareng aku, Salsabila Adisti, yang bakal nemenin teman pemilih ngobrol santai tapi penuh informasi menarik tentang gimana sih KPU memastikan agar hak pilih masyarakat itu tetap terjaga. Tapi aku tahu loh teman pemilih, kalian juga penasaran kan? Di luar masa tahapan pemilu ataupun pilkada yang sekarang, itu KPU kerjaannya ngapain ya? Apakah kegiatan KPU berhenti sejenak? Atau bahkan justru masih melakukan kegiatan ataupun aktivitas penting yang dilakukan di luar masa tahapan tersebut. Nah, daripada kita cuma nebak-nebak doang, hari ini aku udah hadirkan tamu yang cukup spesial yang tentunya bakal ngobrol bareng kita dan memberikan insight menarik untuk kita semua. Nah, aku kasih clue-nya ya teman-teman pemilih. Jadi, sosok bintang tamu kita hari ini itu adalah sosok di balik layar yang memiliki peran penting untuk menjaga agar akurasi dari data pemilih itu tetap terjaga. Kalau bisa dibilang sih seperti nadinya KPU Kabupaten Lahat. Siapa ya kira-kira tamu spesial kita hari ini? Yaps, benar banget. Beliau adalah salah satu anggota dari KPU Kabupaten Lahat yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Emil Asyari. Yuk teman-teman pemilih, kita sapa terlebih dahulu Pak Emilnya. Hai Pak Emil, selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Salsa. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim dengan Mbak Salsa dan teman pemilih khususnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Emil, saya ucapkan karena telah berkenan hadir untuk datang ke studio podcast pada hari ini. Nah, ngomong-ngomong lebih lanjut nih Pak, saya jadi penasaran, gimana sih perjalanan Bapak dari rumah ke kantor KPU? Aman dan lancar nggak nih Pak kira-kira? Alhamdulillah lancar Mbak, tanpa halangan, langsung sampai KPU. Wow, nah kalau suasananya aja ini udah cerah teman pemilih, pastinya kita yang di rumah ataupun yang lagi di studio Kabupaten Lahat ini semangatnya tetap terus cerah ya. Betul kan Pak? Ya betul sekali Mbak Salsa. Jadi cuaca cerah, hati cerah. Insya Allah juga hari ini teman-teman pemilih juga berbahagia. Wow. Nah, Pak Emil, katanya nih Pak, teman pemilih ini pengen lebih tahu dan kenal lebih lanjut nih tentang sosok Pak Emil itu seperti apa. Terus Pak Emil juga bisa nih jelasin ke teman-teman, sharing-sharing awal mula Pak Emil terjun di dunia kepemiluan itu sejak kapan Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emil Asyari. Kebetulan diamanahkan sebagai anggota KPU periode 2024-2029. Jadi bicara soal pemilu, memang kita tidak asing lagi Mbak. Kalau pengalaman ya lumayan lah. Di awal kuliah dulu sempat aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal kampus. Jadi isu-isu demokrasi, kepemiluan itu emang sangat tertarik. Kemudian dilanjutkan dengan kemarin sempat menjadi ikut di sekolah kader pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu RI ya di Bogor ketika itu tahun 2018
Dan selanjutnya alhamdulillah dipercaya oleh Bawaslu RI untuk menjadi fasilitator di SKPP angkatan-angkatan selanjutnya, Mbak. Nah, untuk 2024 kemarin, 2023 saya sempat menjadi ad hoc, Mbak. Jadi dipercaya sebagai ketua PPK kota, ya, Kecamatan Lahat ketika itu. Nah, DPT terbanyak kalau di Lahat ini, Mbak, ada 77.000 mata pilih di Kecamatan Lahat. Nah, itu kalau pengalaman di 21 Februari 2024 alhamdulillah bergabung di KPU, langsung bertemu di pemilu dan pilkada ketika itu, Mbak. Wow, menarik banget ya teman-teman pemilih. Perjalanan kepemiluan dari Pak Emil ini bermula ketika Pak Emil tertarik dengan dunia demokrasi pada saat Pak Emil menjadi mahasiswa. Lalu Pak Emil mendapatkan kader terbaik nasional ya Pak, di Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Dan nggak cuma sampai di situ nih teman-teman pemilih. Pak Emil di tahun 2023 menjadi panitia pemilihan kecamatan dan hingga pada akhirnya di tahun 2024 kemarin sebelum pemilu, Pak Emil dilantik menjadi salah satu anggota dari KPU Kabupaten Lahat, khususnya di perencanaan data dan informasi. Nah, Pak Emil, berarti perjalanan Bapak di dunia kepemiluan ini sudah cukup panjang juga ya, Pak? Ya, kalau dibilang panjang, lumayan, Mbak ya, karena bagi saya memberi kontribusi di kepemiluan, isu-isu demokrasi, itu menjadi kewajiban kita bersama, sehingga tergeraklah hati kita untuk sama-sama membangun jiwa-jiwa demokrasi ini ke masyarakat, dan alhamdulillah bisa berkontribusi langsung di penyelenggara pemilu ketika 2024 kemarin, Mbak Salsa. Kalau kita ngomongin soal pengalaman yang panjang ini, Pak, coba kita flashback sedikit, Pak, ke tahun 2024. Yang mana kita semua tahu, teman pemilih yang lagi nonton dan juga Salsa, kalau tahun 2024 kemarin itu tahun yang super sibuk banget bagi KPU. Karena baru aja ngelewatin 2 agenda besar, baik itu pilkada maupun pemilu. Nah, Salsa juga tahu nih, Pak, kalau Kabupaten Lahat sendiri itu memiliki jumlah kecamatan terbanyak se-Sumatera Selatan, ada 24 kecamatan dengan 377 desa atau kelurahan. Nah, boleh nih Pak, Bapak ceritain nih ke teman-teman pemilih gimana sih momen-momen pada saat melewati masa yang cukup sibuk tersebut, baik tahapan pemilu ataupun pilkada, Pak. Silakan Pak Emil. Ya, betul sekali Mbak Salsa. Jujur rasanya lega sekaligus bangga, Mbak ya. Mengapa? Karena 2024 itu ada 2 agenda besar di Indonesia ini, terutama di Lahat, yaitu kita melaksanakan pemilu serentak dan pilkada serentak. Ya, beban berat itu ditumpu di dalam 1 tahun. Jadi beririsan kemarin antara pemilu dan pilkada. Belum selesai pemilu, jadi masih ada sengketa di MK, Mahkamah Konstitusi, kita sudah masuk tahapan pilkada ketika itu, Mbak. Maka menjadi sejarah penting ya, mungkin dari semua penyelenggara dan stakeholder yang terlibat, apalagi dengan situasi dan kondisi ya kita anggap di Lahat aman, nyaman, dan sukses, Mbak. Nah, kalau berbicara soal tentang data pemilih, di Kabupaten Lahat benar sekali, kita terbanyak, Mbak, di Sumatera Selatan kalau secara jumlah luas wilayah, desa dan kelurahan dan kecamatan. Jadi mengikuti juga ad hoc-nya ya, PPS dan PPK. Kalau PPK itu berjumlah 120 PPK, panitia pemilihan kecamatan, dan PPS-nya juga berjumlah banyak ya, dari 377 desa. Jadi kelurahan desa berjumlah 3 orang. Nah, untuk DPT sendiri kemarin di 2024 kita tercatat sebanyak 316.650 mata pilih, Mbak, untuk laki-laki dan perempuannya. Itu untuk pemilu, Mbak. Nah, mengalami kenaikan lumayan banyak ya di pilkada ya, karena
dari Februari ke November kita tetap melakukan pemutakhiran. Kemudian ya, karena data itu bergerak, terutama kita di Lahat ini sebagai termasuk kota berkembang ya, karena ada tambang ya, ada perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, tercatat di Pilkada 2024 di November kemarin, waktu kita penetapan DPT-nya berjumlah 318.534 pemilih. Nah, kali ini kenaikan ini bukan cuma soal angka, Mbak. Jadi cerminan dinamika kependudukan kita, ada yang mungkin ada yang 17 tahun, ada yang baru pindah ke Lahat ya, yang seperti saya sampaikan tadi kan, termasuk kota berkembang, jadi ada orang-orang bekerja di Lahat sehingga mengalami kenaikan yang cukup banyak juga, ada sekitar 2000-an angka ya ketika pilkada ya, dari pemilu ke pilkada. Nah, di sini divisi perencanaan data dan informasi jadi penting sekali, Mbak, karena kita memastikan setiap warga negara, setiap masyarakat itu tercatat sebagai pemilih nantinya di pilkada 2024 itu. Karena pilkada yang sehat, pilkada yang berintegritas, pilkada yang jujur dan adil berawal dari mata pilih yang benar. Jadi ketika ada masyarakat yang belum terdaftar atau nantinya di perjalanan ada masyarakat yang baru mau pindah ya dan ingin mencoblos di Lahat, yaitu tugas kita di perencanaan dan data yang mengakomodirnya, Mbak Salsa. Begitu, Mbak Salsa. Luar biasa banget nih Pak. Salsa aja yang dengerin cerita Bapak aja tuh udah nggak kerasa gimana hektiknya waktu pada saat itu Pak. Ini cerita Pak Emil tadi nih teman-teman, itu sejalan kan apa yang sempat Salsa singgung ini di awal. Jadi gini Pak, teman pemilih itu mereka bertanya-tanya, mereka penasaran. Sebenarnya di luar masa tahapan yang bukan tahapan pemilu dan pilkada di tahun 2025 ini, kira-kira KPU itu tetap ada aktivitas nggak Pak? Atau tetap ada kegiatan yang dilakukan di setiap divisi? Khususnya nih di divisi perencanaan data dan informasi. Ya, pertanyaan yang baik sekali Mbak Salsa. Jadi setelah pemilu dan pilkada, KPU ngapain aja? Nah, jadi KPU masih banyak kegiatan-kegiatan, Mbak. Salah satunya kita di data itu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu perintah undang-undang, Mbak. Perintah undang-undang nomor 7 2017 di pasal 17 dan pasal 20 gitu. Dan dipertegas melalui peraturan KPU nomor 1 2025 bahwa salah satu tugas KPU itu adalah melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Nah, sekarang di luar tahapan kita masih tetap melakukan pemutakhiran data, Mbak. Jadi KPU setelah dapat data terbaru ya, kemarin kan kita habis pilkada terakhir kan, dilanjutkan dengan data terbaru di setiap triwulannya. Nah, kita dapat data dari KPU RI bersumber dari Kemendagri DP4. Kita melakukan validasi dan verifikasi. Nah, kita di kabupaten kota melakukan verifikasi dan validasi data-data terbaru itu, ya, baik data yang meninggal, data yang baru. Nah, itulah yang kita melakukan pemutakhiran data, pengupdatean data lah, Mbak ya. Mungkin itu yang kita lakukan, Mbak, untuk saat ini. Nah, teman pemilih, ini kan jawaban yang kalian tunggu-tunggu kalau di luar masa tahapan pemilu ataupun pilkada, KPU itu kerjaannya ngapain? Nah, ini udah terjawab nih teman-teman pemilih. Ternyata sekarang di tahun 2025 ya Pak, khususnya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu sedang melaksanakan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Salsa pengen lebih tahu lebih lanjut nih Pak. Kalau Salsa pikir PDPB ini bisa kita bilang seperti pemanasan Pak, maksud Salsa. Jadi sebelum tahapan pemilu itu dimulai, nanti data pemilih ini udah siap dan nggak kaget lagi tentunya Pak. Ya, bisa dikatakan seperti itu Mbak, istilah dari pemutakhiran data ini sebagai pemanasan. Ya, karena sangat penting sekali data ini terlalu up to date ya. Jadi karena data ini bergerak ya, jadi terbuka untuk semuanya. Jadi memastikan data-data terbaru itu
terdaftar sebagai data pemilih untuk selanjutnya nantinya. Nah, kini kita KPU memastikan semua masyarakat itu yang masuk syarat terdaftar sebagai data pemilih, dan yang pastinya ya, yang meninggal dunia kemudian pindah domisili atau yang sudah menjadi TNI Polri atau sudah pensiun ya TNI Polri, kita pastikan juga data-data itu baik ada yang masuk maupun ada yang keluar, sehingga nantinya ketika kita bertemu di pemilu selanjutnya di 2029, ya tugas KPU itu sudah tidak berat lagi, tetap melakukan pemutakhiran data. Ya, paling seperti ini yang kita lakukan, pemutakhiran data yang berkelanjutan. Jadi tinggal melanjutkan saja, tidak terlalu berat-berat sekali lah ya gitu. Menarik banget ya teman-teman pemilih. Jadi ternyata PDPB ini itu memiliki tujuan agar supaya data pemilih ini itu selalu up to date dan tentunya akurat. Nah, kalau boleh tahu lebih lanjut nih Pak, mekanisme pelaksanaan PDPB itu sendiri seperti apa sih Pak? Apakah itu dilakukan tiap bulan atau di bulan-bulan tertentu atau ada jadwal khusus nih Pak selama 1 tahun? Soalnya kan kayaknya nggak mungkin Pak dilakukan tiap hari kan? Ya, kalau tiap hari ini nggak juga Mbak. Jadi di tahapan ini kita melakukan validasi dan verifikasi itu bertahap ya, bertahap. Mengapa bertahap? Jadi di sistem kita punya sistem Mbak, namanya sistem data pemilih atau sering disebut dengan SIDALI. Nah, disitulah kita melakukan pengolahan data ya, data-data terbaru itu kita lakukan verifikasi dan validasi. Nah, selain kita melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi dan mencocokkan data, ya kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu Dukcapil, kemudian Lapas, TNI, Polri. Nah, kita juga memastikan data-data itu memang benar-benar validasi. Jadi kita kemarin beberapa kali kita melakukan pencocokan data, misalnya data yang 17 tahun, kita datangi, benar nggak nih orang yang sudah 17 tahun, kita datangi. Atau ada data-data terbaru meninggal, data-data terbaru meninggal, kita mengambil sampel, kita datangi kemarin bersama-sama Bawaslu. Nah, itulah yang dilakukan kita selama ini Mbak, dan ke depan insya Allah. Jadi teman-teman pemilih, PDPB itu dilaksanakan setiap triwulan ya Pak? Ya. Mulai dari triwulan 1, triwulan 2, sampai dengan triwulan 3, 4 yang akan dilaksanakan. Nah Pak, kalau PDPB itu dilaksanakan tiap triwulan, berarti KPU baru saja melaksanakan triwulan yang ketiga kan Pak? Yeah. Nah, kira-kira pelaksanaan di triwulan ketiga ini sendiri seperti apa Pak di Kabupaten Lahat? Ya, benar Mbak Salsa. Jadi kita sudah melakukan 3 kali pleno pemutakhiran data ya. Jadi sekarang sudah melakukan pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di triwulan ketiga di 2 Oktober kemarin. Nah, data yang kita dapat waktu terakhir pleno di triwulan ketiga ini, data pemilih laki-laki berjumlah 162.952 mata pilih. Nah, untuk yang laki-laki itu 157.873.000 pemilih Mbak. Nah, total seluruh mata pilih kita sekarang terhitung 2 Oktober 2025 320.825.000 pemilih. Nah, kita mengalami kenaikan lagi Mbak dari pilkada November kemarin di triwulan ketiga ini kan. Nah, jadi ini bukti bahwasanya data kita terus bergerak dan kita terbuka baik dengan peserta pemilih dan masyarakat. Jadi data-data yang ada yang bergerak ini menjadi acuan kita. Oh, berarti DPT ini sudah mengalami kenaikan 2.000 atau 3.000. Nah, kalau sekarang kita sudah di angka 320.000 mata pilih Mbak Salsa.
Wow, luar biasa ya teman-teman pemilih. Data yang Pak Emil sampaikan tadi itu sangat detail banget, Pak. Mulai dari data yang dieksekusi itu adalah data DP4 Pak Emil yang bersumber dari Kemendagri. Lalu diturunkan setiap KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia ya, Pak. Nah, berarti Pak, proses dari PDPB ini itu panjang dan serius ya Pak, dan hasilnya pun juga jelas dan transparan. Nah, teman-teman pemilih, menariknya lagi ya Pak, kalau kita sebagai masyarakat itu juga turut berperang untuk memastikan akurasi dari data pemilih kita Pak. Jadi benar kan Pak, bukan cuma urusan KPU aja, tetapi juga antar KPU sebagai penyelenggara dan kita sebagai masyarakat. Ya, jadi betul sekali Mbak Salsa, kita KPU salah satu azas pemilu itu kan transparansi. Nah, jadi kita melakukan pengolahan data ini sangat mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan partisipatif dalam pelaksanaan PDPB ini. Nah, kami membuka ruang seluas-luasnya Mbak Salsa, terutama dengan masyarakat. Apabila ada masyarakat yang keluarganya atau dia sendiri yang merasa sudah 17 tahun, mari sama-sama kita datang ke KPU, daftarkan kalau dia sudah masuk data pemilih. Atau ada keluarganya meninggal, atau yang baru datang ke Lahat karena pekerjaan, bisa langsung datang ke KPU dengan syarat dia sudah berdomisili di Lahat, sudah ber-KTP atau ber-KK di Kabupaten Lahat. Dan insya Allah nanti kita akan update data itu, dan masyarakat juga bisa ngecek Mbak. Jadi masyarakat bisa ngecek kalau mau ngecek dia terdaftar sebagai pemilih atau tidak, teman-teman bisa cek di DPT online. Jadi silakan masyarakat bisa mengakses itu. Nah, itu dia teman pemilih, kata Pak Emil. Jangan lupa untuk cek apakah kita sudah terdaftar ke dalam DPT atau belum, baik itu yang udah genap berusia 17 tahun, atau teman-teman pemilih pindah masuk keluar domisili Lahat, atau ada kerabat, keluarga yang meninggal dunia, bahkan ada yang berubah status kependudukannya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Emil, kan kemarin sudah melaksanakan PDPB triwulan ketiga. Tentunya KPU nggak berhenti di sini aja kan Pak? Masih ada satu pelaksanaan PDPB lagi yang akan dilaksanakan di triwulan keempat. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk persiapan PDPB triwulan keempat itu apakah sudah disiapkan dan data seperti apa nih Pak yang akan dieksekusi? Ya, benar sekali Mbak Salsa. Jadi tidak ada istilah istirahat untuk KPU ya, terutama kami sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kita sudah mempersiapkan untuk triwulan keempat Mbak. Nah, di triwulan keempat insya Allah kita laksanakan di awal Desember nantinya. Dan setelah kita melakukan pleno di kabupaten, nanti kita akan pleno juga di provinsi Mbak. Di provinsi nanti kita dikumpulkan, kita melaporkan data-data setiap kabupaten kota. Nah, selain itu tidak menutup kemungkinan juga nanti kita akan mengambil sampel lagi Mbak. Kita ada yang namanya pencocokan data terbatas. Ya, kita mengambil sampel, misalnya nanti ada data anomali yang misalnya 100 tahun, kita cek nih, benar nggak dia ini masih hidup? Karena ada Mbak data misalnya orang yang sudah berumur masih masuk DPT, kita cek benar nggak data ini. Maka data yang valid, data itulah yang nanti akan kita munculkan sebagai data pemilih ke depannya Mbak. Wow, keren kan teman pemilih. Jadi meskipun belum memasuki tahapan pemilu dan pilkada ya Pak, KPU itu tetap aktif terus. Pak, apakah bisa dibilang nih kalau PDPB itu seperti behind the scene-nya yang nggak banyak orang tahu tapi itu memiliki peran penting banget Pak. Karena kan apa benar juga nih Pak, kalau divisi perencanaan data dan informasi itu kayak nadinya KPU. Karena kalau aliran data dan perencanaannya itu berjalan dengan lancar, maka bisa dipastikan tahapan pemilu ataupun pilkada itu bisa rapi dan terukur. Gimana nih Pak Emil? Ya, benar sekali, saya sepakat Mbak yang diistilahkan Mbak Salsa, data ini sebagai nadinya pemilu. Mengapa? Karena muarah dari semua tahapan pemilu itu dari data. Ya, baik itu logistik,
pelaksanaan TPS, ad hoc dan lainnya itu bermuaranya dari data. Jadi ketika datanya bermasalah, maka tahapan-tahapan selanjutnya akan bermasalah. Tapi ketika datanya baik, maka insya Allah pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya akan baik. Maka betul sekali, sama seperti kita, kalau nadi kita sudah putus, sudah kita meninggal, kan? Maka kalau misalnya data kita sudah tidak baik, mungkin bisa jadi distrust atau tidak kepercayaan baik di masyarakat maupun peserta pemilu, maka pelaksanaan pemilu bisa dikatakan nantinya akan terjadi chaos atau apa, karena tidak ada kepercayaan tadi. Maka perlu sangat penting bagi kami KPU, data ini menjadi nadinya pemilu ke depan. Karena ke depan kita akan melaksanakan pemilu di 2029. Nah, persiapannya sudah kita laksanakan dari sekarang. Baik itu 2025 per triwulan, per semester, dan per tahun. Jadi data-data terbaru kita update, yang meninggal, kemudian yang baru datang kita update terus, Mbak. Paham, Pak. Nah, teman pemilih, kita kan udah ngobrol banyak nih bareng Pak Emil, mulai dari gimana KPU tetap aktif walaupun belum masuk tahapan pemilu ataupun pilkada, sampai soal pentingnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasa kita sebut dengan PDPB. Jadi Pak, dari cerita Pak Emil tadi itu, saya semakin sadar nih Pak, kalau KPU itu kerjanya nggak cuma musim pemilu ataupun pilkada aja kan Pak, tetapi KPU sepanjang tahun memastikan bahwa semuanya itu udah siap. Nah, saya pengen nih Pak, sebelum obrolan ini berakhir nih, ada nggak Pak pesan atau ajakan nih buat teman-teman pemilih, khususnya di masyarakat Kabupaten Lahat atau teman pemilih yang lagi nonton atau dengerin podcast kita pada hari ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Salsa. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data berkelanjutan ini. Ada masyarakat melaporkan kalau data baru berusia 17 tahun, atau keluarganya yang sudah meninggal dunia, atau ada yang baru datang ke Lahat ingin masuk pemilih di Lahat. Kami sangat berterima kasih. Kemudian yang kedua, kami juga tetap mengajak kepada masyarakat, teman-teman pemilih untuk tetap aktif memeriksa dan memastikan data pemilihnya, ya. Bisa dicek di DPT online. Kemudian kalau ada yang belum terdaftar, baru pindah domisili atau mungkin mengalami perubahan data atau status, jangan ragu untuk segera melaporkan ke kami, ke KPU Lahat, atau bisa nanti datang ke kantor maupun melalui situs-situs KPU yang ada. Kemudian yang pastinya daftar pemilih yang baik itu fondasi utama pemilu yang jujur dan adil. Dan satu lagi mungkin jangan lupa terus ikuti update terbaru media sosial KPU, kegiatan seputar KPU, dan nantinya bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan KPU. Mungkin itu Mbak Sasa, terima kasih. Nah, itu dia nih teman-teman pemilih, pesan Pak Emil, jangan nunggu musim pemilu atau pilkada dulu baru mau cek nama kalian di DPT. Yuk, mulai dari sekarang, cek apakah nama teman pemilih udah masuk ke dalam DPT atau belum. Bisa dicek melalui www.cekdpt online. Atau kalau teman-teman ada perubahan status kependudukan seperti genap berusia 17 tahun, kemudian ada keluarga ataupun kerabat yang meninggal dunia, kemudian pindah masuk keluar domisili, dan perubahan status pendudukan lainnya, teman pemilih bisa datang ke kantor KPU Kabupaten Lahat. Pak Emil, ternyata nggak kerasa ya Pak, kita udah berada di penghujung acara podcast pada hari ini. Iya, terima kasih juga Mbak Safa. Terima kasih Pak Emil udah hadir berbagi cerita, tentunya edukasi penting nih buat Salsa dan juga buat teman-teman pemilih yang lagi nonton. Semoga melalui obrolan ini, teman-teman pemilih, kita semua semakin paham dan tentunya makin peduli sama data pemilih kita sendiri. Sampai jumpa kembali di podcast KPU Kabupaten Lahat. Tetap semangat, tetap kritis, dan jangan lupa jadi bagian pemilu yang cerdas dan berintegritas. KPU melayani.